Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian online pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Keterampilan ini penting ya untuk mengantisipasi berbagai hal, berbagai kendala. Mungkin satu saat platform e-learning yang kita gunakan mengalami masalah ya. Nah, untuk itu kita dapat membuat soal ujian dengan cara lain, salah satunya adalah dengan Google Form. Baik, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara membuat soal ujian online pilihan ganda menggunakan Google Form. Pertama, pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai akun email di Google atau Gmail. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun Gmail, dengan otomatis sudah mempunyai akun di Google Drive. Di dalam Google Drive inilah nantinya kita akan membuat soal ujian dengan menggunakan Google Form. Baik, selanjutnya kita login ke dalam Google Drive. Caranya ketik di atas di sini drive.google.com atau drive.google.com. Ya, masukkan emailnya, kemudian password. Maaf, passwordnya salah. Oke ya, kita sudah berada di halaman Google Drive. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Drive, ini tampilan di sini barangkali kosong. Atau mungkin secara tidak sengaja sebenarnya kita pernah mengirim atau menyimpan file. Di Google Drive di sini sudah ada beberapa tampilan file yang pernah kita kirimkan atau simpan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder baru. Maksudnya supaya mudah nanti dicarinya ya soalnya, sehingga kita membuat folder yang baru. Caranya di sini sebelah atas kiri yang plus ini kita klik kiri. Oke, muncul folder, upload file dan seterusnya, kita pilih folder. Nah, kita beri nama folder misalnya UAS 2020 ya, atau apapun namanya yang sesuai. Kemudian klik buat. Nah, inilah folder yang baru saja kita buat. Lalu kita akan membuat halaman atau file untuk ujiannya. Kita klik terlebih dahulu di folder ini, klik kiri 2 kali. Ya, ini adalah tampilan di dalam folder. Kita lihat tentu saja masih kosong karena kita belum pernah menggunakannya. Sekarang kita membuat lembar ujian. Caranya sekali lagi ke sebelah kiri atas yang plus ini diklik sekali, klik kiri. Oke, muncul tampilan lagi seperti ini. Ya, kita pilih yang lainnya paling bawah ini. Oke. Nah, muncul di sebelah kanannya Google Formulir. Kita pilih yang Google Formulir. Klik kiri sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan halaman Google Form yang akan kita edit. Kita gunakan menjadi halaman untuk soal ujian. Oke. Kita mulai untuk mengedit halaman ini. Kita beri nama dulu formulir ini. Ini kan tertulis formulir tanpa judul. Nah, kita edit. Ini caranya ngedit di sini di bagian atas pojok sebelah kiri. Nah, kita tulis misalnya ujian akhir semester
genap 2020-2021 ya. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kemudian kita klik di tulisan ini, formulir tanpa judul. Klik kiri sekali. Nah, maka otomatis tulisan yang tadi kita ketik di atas ini sudah masuk ke dalam formulir di sini. Lalu di bawahnya ada deskripsi formulir, bisa diisi, bisa tidak ya. Misalnya kalau mau diisi, misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA Jakarta ya, sebagai contoh saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan edit di bagian atas. Di sini ada gambar roda gear ini ya. Kita klik kiri. Nah, ini muncul editing halaman Google Form. Ada beberapa pilihan, ini umum, presentasi, dan kuis. Kita mulai dari yang umum. Ada tulisan kumpulkan email. Nah, ini klik di kotaknya, klik kiri. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk mengirim hasil ujian ke mahasiswa. Jadi setelah nanti dikerjakan, selesai, hasilnya, nilainya bisa langsung kita kirim ke email mahasiswa. Ya, atau mungkin kepentingan lain ya. Sehingga nanti mahasiswa ketika akan mengisi ujian ini, dia harus memasukkan email terlebih dahulu. Nah, perlu masuk. Di sini kita klik batasi tanggapan 1 kali saja. Artinya apa? Artinya mahasiswa hanya bisa membuka ujian ini 1 kali. Setelah dia kirim ya, maka dia tidak bisa login lagi untuk mengerjakan yang kedua kalinya. Gitu. Oke, responden dapat. Nah, di sini kita kosongkan saja ya. Kita kosongkan. Artinya responden supaya tidak bisa melakukan aktivitas gitu. Ini tidak diperlukan untuk soal ujian. Lalu kita pindah ke presentasi yang tengah, kita klik kiri. Nah, di sini tampilkan status progres, kita kosongin. Ya, kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, ini penting ya, supaya mahasiswa satu dan yang lain tidak contekan gitu. Jadi nanti kita acak soalnya, kita klik. Nah, seperti ini ya. Pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi itu maksudnya nanti kalau sudah selesai mengerjakan, lalu mahasiswa kirim ya, submit, nanti akan muncul komentar apa gitu. Misalnya, terima kasih, ujian telah terkirim. Ya, misalnya seperti itu ya. Oke. Lalu kita menuju ke bagian kuis sebelah kanan. Nah, ini. Kita klik di bawah ini, jadikan ini sebagai kuis. Kita klik di sebelah tombol yang bulat ini, kita klik kiri saja sekali. Nah, ini sudah aktif semua. Oke, rilis nilai. Jadi pengiriman nilai itu segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, kalau ini nanti dilihat terlebih dahulu sama dosen, kemudian baru diklik rilis, baru terkirim ke dalam email mahasiswa. Kalau kita pakai yang ini, begitu selesai nanti otomatis terkirim ke mahasiswa seperti itu. Ya, Bapak Ibu boleh pilih ini atau yang ini. Untuk sekarang saya pilih yang atas ini. Oke. Kemudian responden dapat melihat, nah, apa nih yang bisa dilihat oleh mahasiswa? Pertanyaan tak terjawab. Ya, ini saya kira 2 juga tidak perlu ini ya. Nah, atau kalau mau diperlukan supaya tahu jawabannya, umpamanya ini bisa diklik. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan hilangkan ini. Ini yang umum seperti itu. Nah, ini nilai saja supaya dia tahu nilainya, poinnya berapa. Nah, oke. Setelah itu kita simpan di bawah. Kita klik simpan. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah tampil alamat email yang harus diisi oleh mahasiswa. Ini ada tanda bintang merah, artinya wajib diisi. Kalau tidak diisi, form ini tidak bisa dikirim. Baik, selanjutnya kita lanjut membuat pertanyaan berikutnya. Ya, ini. Di sini
Kita buang dulu ini biar kosong, biar terlihat cara membuatnya dari awal. Nah, ini baru ini yang kita buat ya. Lalu kita tambahkan di sini pertanyaan berikutnya, biasanya nama ya. Kita tambah saja ini di sebelah kanan paling atas, tambahkan pertanyaan, klik kiri sekali. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Lalu kita ketik nama. Oke. Nama di sini ada banyak pilihan, paragraf, jawaban singkat, pilihan ganda. Karena nama itu adalah kita pilih jawaban singkat. Oke, di sini sudah muncul teks jawaban singkat. Nah, lalu kita klik wajib diisi ya, karena nama harus diisi. Di sini klik aktifkan. Oke. Nah, ini nama sudah. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu biasanya adalah name ya. Tambahkan lagi di sini, tambah pertanyaan, klik kiri. Oke. Name. Nah, jawabannya apa? Jawaban singkat. Boleh isi ini aja, tidak masalah. Ya, jawaban singkat. Kemudian klik lagi di sini, wajib diisi. Oke. Lalu apa? Kemudian prodi dan kelas, biasanya seperti itu ya. Atau mungkin ada hal lain yang penting ditambahkan terlebih dahulu, disilahkan. Prodi kelas. Oke. Nah, kalau kita mengajar di beberapa prodi atau beberapa kelas, di sini bisa diganti dengan drop down atau pilihan ganda. Nah, saya akan pakai pilihan ganda. Jadi nantinya mahasiswa tinggal pilih ya, tidak usah menulis. Misalnya ujian ini saya ngajar di prodi manajemen 1A misalnya ya. Nah, yang kedua, caranya untuk masuk yang kedua kita enter saja. Nah, seperti itu. Yang kedua di prodi akuntansi 1B. Ya, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Wajib diisi, bawah ini kita aktifkan. Klik. Oke, wajib diisi. Oke. Setelah itu apalagi yang penting silahkan ditambahkan lagi, caranya sama seperti tadi. Klik di atas di sini, tambah pertanyaan, klik kiri. Nah, setelah itu bagian berikutnya yang penting sekali untuk ditambahkan adalah password. Maksudnya supaya mahasiswa yang bisa login ke dalam ujian ini hanyalah mahasiswa yang tahu passwordnya ya, sebagai pengaman. Caranya bagaimana? Tambah lagi di sini pertanyaan, klik kiri. Oke, kita tulis password. Jawaban singkat. Oke, di bawah ini kita ganti saja ini teks, pakai teks berisi misalnya passwordnya UAS 2020 ya. Klik lagi di sini, wajib diisi. Oke, Bapak Ibu, itu halaman awal kita sudah selesai sampai password. Nah, selanjutnya kita ganti halaman ya, supaya sistematis gitu. Kalau seperti ini nanti kalau dibuka ini satu halaman ya, satu halaman. Nah, kita ganti halaman baru. Nah, tambah bagian di sini. Sebelah kanan paling bawah ini. Caranya tambah bagian. Oke. Bagian 2. Nah, ini masuk ke dalam soal ujian. Bagian tanpa judul kita edit, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ya. Deskripsi opsional, kalau penting untuk diisi diberi keterangan silahkan, kalau enggak diisi juga enggak apa-apa. Oke.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan membuat soal. Caranya seperti biasa, ini tambah pertanyaan di atas, kita klik kiri. Oke, inilah halaman untuk membuat soal. Sebaiknya Bapak Ibu sudah membuat soal terlebih dahulu seperti ini. Di Word ya, sudah selesai begini. Ini soal yang mau diserahkan ke akademik ya, arsipnya sudah selesai. Ya. Sebagai contoh saya akan input 5 soal saja ini. Nah, setelah kita membuat seperti ini, baru nanti kita pindah-pindahkan ke sini. Ya. Tapi kalau mau buat manual di sini bisa juga langsung diketik manual gitu ya. Itu untuk memudahkan. Itu sebaiknya kita sudah buat terlebih dahulu. Nah, setelah soal kita buat seperti ini tersedia, ya, lalu kita pindahkan. Nah, ini tidak usah pakai nomor ya. Jadi ini A, B, C, D, pilihannya sampai D. Nah, tapi kita hilangkan ABC-nya, nomornya juga kita hilangkan saja semuanya seperti ini. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita pindah pertanyaannya. Paste di sini. Oke. Nah, kemudian jawabannya juga kita pindah. Ini buang dulu. Jawabannya kita pindah di sini di bawahnya. Kita hapus dulu. Kita paste saja di sini. Nah, sudah otomatis semuanya masuk di sini pilihannya. Ya. Ini nggak usah pakai nomor 1 itu. Kenapa? Karena kan akan kita acak nanti soalnya. Oke, pilihan ganda di sini sudah benar. Oke. Ini tidak usah diaktifkan. Wajib diisinya tidak usah diaktifkan. Karena kan itu terserah mahasiswa ya. Kalau nggak mau isi berarti ya nggak ada nilainya kan gitu. Terserah. Oke. Bapak Ibu, setelah seperti ini soal dan jawabannya kita taruh. Lalu kita buatkan kunci jawaban. Di sini. Di bawah kunci jawaban. Oke. Di atas ada poin. Oke, karena soal yang akan saya taruh itu 5, nilainya nilai total kan 100 ya. Maka di sini saya kasih 20. 20 kali 5 100. Kalau soal yang Bapak Ibu buat misalnya 100 pertanyaan, berarti satu soal poinnya 1 kan gitu ya. Nah, yang ini karena saya akan berikan contoh hanya 5 soal saja, saya beri poin ini 20. Oke. Poinnya satu soal, poinnya 20 nilainya. Nah, kemudian jawabannya yang mana? Apa sumber utama ajaran Islam? Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jawabannya adalah B. Oke. Oke, ini kunci jawaban sudah kita taruh. Lalu klik selesai. Nah, mahasiswa tahu dong? Enggak. Nanti kalau sudah di halaman berikutnya, di halaman mahasiswa ini tidak terlihat gitu. Nah, kunci jawaban ini gunanya adalah nanti untuk mengoreksi secara otomatis. Jadi setelah mahasiswa mengerjakan selesai, itu nanti otomatis terkoreksi mana yang benar gitu ya, mana yang salah. Jadi kita nggak usah lagi ngoreksi, nilainya langsung muncul sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tambahkan sini pertanyaan nomor 2 ini. Oke, paste. Taruh di sini. Ya. Kemudian kita kasih kunci jawaban dan poin nilainya 20. Apa kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lain? Al-Quran dihafal oleh umatnya sejak turun hingga saat ini. Al-Quran lebih tebal. Nah, ini nomor 1. Ya, klik. Oke, selesai. Lanjut nomor 3. Nomor 3 kita copy
Ya, taruh di sini. Paste. Selesai. Lalu kita taruh kunci jawaban 20. Apa sebutan untuk hadis yang tidak diragukan berasal dari Rasulullah? Hadis sahih. Ini. Selesai. Oke. Tambah soal nomor 3. Taruh jawabannya di sini, di paste. Oke. Taruh kunci jawabannya 20 ya. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Hadis yang diragukan berasal dari Rasulullah. Jawabannya A. Klik selesai. Soal nomor 5, soal terakhir ya. Di sini kita contohkan 5 soal saja. Tambah bagian paste. Kemudian jawabannya kita copy. Paste di sini. Tambahkan kunci, maaf nih berantakan. Tinggal kalau salah tinggal dihapus saja di sini. Oke ya. Yang atas sudah betul. Oke, sudah. Kunci jawabannya kita tambahkan 20. Manakah di antara pernyataan berikut yang menggambarkan hadis sahih? Hadis yang diceritakan oleh orang terpercaya dan dapat ditelusuri asalnya hingga Nabi. Ini jawabannya A. Klik selesai. Baik, Bapak Ibu, itu ya. Jadi sudah selesai ini. Seperti ini cara kita membuat soal. Ini sudah selesai semuanya. Di sini 5 soal. Nah, setelah selesai semuanya, kalau mau kita cek lagi di sini apakah sudah benar atau belum ya, atau mungkin ada yang error, kita lihat lagi saja di sini. Kalau mau diedit lagi ada yang salah misalnya ini, langsung diklik saja di sini di halamannya. Nah, itu muncul lagi. Ya, bisa diedit lagi gitu. Oke. Yang kedua juga begitu ya, kalau ada yang salah mau dibenerin, klik saja di sini di halaman. Nah, dah. Oke. Setelah selesai soal dibuat, selanjutnya kita kirim ke mahasiswa. Caranya ke atas sebelah kanan ini ada tombol kirim, kita klik kiri. Nah, yang akan kita kirim biasanya adalah linknya ya. Maka kita ke yang kedua ini. Nah, kalau ini pakai email, kalau ini pakai link. Karena biasanya kan sekarang lebih sering kita kirim melalui WA ya Bapak Ibu ya. Sehingga yang akan kita kirim linknya ke dalam WA ini saja. Nah, inilah link yang akan kita kirim. Tapi linknya panjang banget nih. Maka kita perpendek dulu. Di bawahnya kotak ini kita klik. Nah, linknya sudah pendek. Baik ya. Selanjutnya kita salin. Nah, lalu kita kirimkan ke mahasiswa. Ini sebagai contoh saya kirimkan ke nomor saya. Kita kirim. Oke. Misalnya dikasih instruksi. Silahkan UAS kerjakan dengan klik link di atas. Oke ya. Nah, seperti ini. Soal sudah kita kirimkan ke mahasiswa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sekarang ceritanya saya mau menjadi mahasiswa ya, biar kita tahu prosesnya. Bagaimana mahasiswa mengerjakan dan hasilnya seperti apa. Jadi sekarang saya jadi mahasiswa akan mengerjakan soal UAS yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu. Nah, ini linknya, diklik. Oke ya. Kita tunggu. Oke. Inilah soal ujian akhir semester yang ada di mahasiswa. Tampilannya seperti ini tuh. Oke. Nah,
kita mulai isi di sini email. Yang kedua NIM. Misalnya tadi yang kedua sebenarnya nama ya, Bapak Ibu ya, tapi di sini agak ada yang error nih. Tapi di sini masih ada semua, tapi ini agak kebalik di sini. Ya. Kalau nggak terjadi masalah, ini urutannya sesuai yang kita buat ya. Oke, nggak masalah ini. Yang penting diisi semua di sini. Yang penting diisi semua. Kalaupun ini terjadi masalah di sini kebalik, harusnya nama dulu kan kalau yang tadi kita buat ya. Tapi ini terbalik. Ya. Yang penting terisi semua sampai ke password. Passwordnya tadi adalah UAS 2020. Namanya misalnya mahasiswanya Tohirin, gitu ya. Kemudian kelasnya manajemen. Terus nah, di sini kita langsung klik berikutnya. Nah, tinggal mengerjakan. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Hadis yang diragukan berasal dari Rasulullah. Ini ya. Kemudian manakah di antara pernyataan berikut yang menggambarkan hadis sahih? Hadis yang menceritakan orang yang, nah di sini misalnya jawabannya harusnya A nih ya kan. Nah tapi nggak ngerti mahasiswanya, umpamanya pilih B. Oke. Apa kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci agama lain? Ini tadi jawabannya A. Di sini tahu mahasiswa ngisi A. Kemudian apa sebutan untuk hadis yang tidak diragukan berasal dari Rasulullah? Hadis doif, tapi dia nggak ngerti juga ya, umpamanya dia ngisinya yang tidak diragukan, harusnya hadis sahih, tapi dia salah ngisi hadis doif misalnya ya. Terus apa sumber utama ajaran Islam? Harusnya Al-Quran dan As-Sunnah. Oh dia benar, jawabnya ini misalnya dia. Nah setelah selesai lalu mahasiswa akan kirim jawaban. Kirim. Nah di sini muncul komentar, terima kasih ujian telah terkirim. Nah. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini mahasiswa sudah selesai mengerjakan. Nah lalu kita akan melihat hasilnya ya. Kita akan lihat hasilnya. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, kita masuk ke Google Drive dulu ya. Setelah masuk seperti ini ke Google Drive, lalu kita menuju ke folder yang kita buat. Tadi foldernya ini UAS 2020. Nah ini soalnya, lalu kita buka di soalnya, klik kiri 2 kali. Nah seperti itu. Nah oke, kalau kita lihat di atas ini pertanyaan, di sini respon sudah ada muncul 1 kali. Berarti sudah ada 1 mahasiswa yang mengerjakan. Nanti kalau 30 di sini muncul 30. Lalu kita klik kiri di sini. Nah, inilah hasil dari pekerjaan mahasiswa. Nah, kita lihat di sini, ini ringkasannya, ringkasan laporan semuanya. Kita nanti lihat kalau per orang ya, per orangnya kita bisa lihat di sini. Diklik individual. Nah, oke ya. Individual. Kalau di ringkasan nanti misalnya 30 orang semuanya ada laporannya di situ. Nah, di sini di individual maka kelihatan nilainya mahasiswa tersebut 60 dari 100 poin. Nah, kita bisa lihat lagi di bawah ini. Nah, detailnya tuh. Ini jawabannya yang benar seperti ini. Nanti kalau salah dia merah seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul kalau mahasiswanya 30, ini 1 dari 30. Kalau kita mau lihat yang kedua, tinggal klik di sini. Berikutnya, klik kiri, klik terus seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau kirim hasilnya ke mahasiswa, maka di sini ini nilainya kan, hasilnya ini. Nah, kita tinggal klik di sini, release score. Ya, kalau kita klik release score, klik kiri, maka otomatis nilai ini ya masuk ke mahasiswa, ke email mahasiswa. Nah ini laporan umumnya
semuanya tampil di sini. Nanti kalau banyak yang ngisi sudah di sini laporannya ada di sini semua. Oke. Pertanyaannya. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau lihat di Excel ya. Mau kita edit lagi gitu di Excel. Kita bisa nih ubah di sini. Klik saja di sini, klik kiri, nanti data ini akan berubah menjadi Excel. Nah, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi cara membuat soal ujian online dengan menggunakan Google Form dan cara melihat hasilnya. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk mendapatkan tutorial terbaru dari channel ini, silahkan klik like dan tombol subscribe yang berwarna merah. Dan jika video ini ada manfaatnya, silahkan share, bagikan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.